bahwa Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga dari Al-Quran pada satu malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasul ba'da. Apa kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita akan memulai mata pelajaran Thaqafah, tetapi sebelumnya kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan membacakan dalil mata pelajaran Thaqafah Aqidah. Qala Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Kemudian Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai agama Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi Thaqafah Aqidah tentang salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Samad. Mungkin dari antum semua ada yang pernah mendengar ya kata As-Samad di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, yang tentunya selalu kita baca ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala urusan. Allahus Samad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, ini adalah surat yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran. InsyaAllah kedudukan dari surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu menunjukkan bagaimana keagungan surah ini. Tentunya ada kaitannya dengan isi pada surat ini, yang mana memang disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifatnya, keagungannya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada umatnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan bahwa Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga dari Al-Quran pada satu malam? Hal tersebut memberatkan para sahabat. Kemudian mereka mengatakan, siapakah yang sanggup untuk melakukannya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahul wahidus samadus thuluthul Quran. Rasulullah, Allah adalah yang Maha Esa dan As-Samad. Surat yang mengandung hal ini adalah surah Al-Ikhlas, yang merupakan
sepertiga Al-Quran. Masya Allah, apabila kita mengamalkan surah Al-Ikhlas yang berisi hanya 4 ayat itu dianggap setara dengan kita membaca sepertiga Al-Quran. Hal itu menunjukkan bagaimana keagungan ayat ini. Nah, mengapa ayat dan surah Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dan sangat tinggi di antara surah-surah yang lain? Salah satunya adalah pada surah ini disebutkan keagungan dan juga kemuliaan dari sifat-sifat Allah, yaitu salah satunya adalah As-Samad yang hari ini akan kita bahas. As-Samad ini bermakna Allah yang maha sempurna dalam kedudukannya dan yang berilmu dan yang sempurna dalam keilmuannya, yang menguasai dan yang maha sempurna kekuasaannya, yang hikmah dan yang sempurna hikmahnya, yang kasih sayang dan yang sempurna kasih sayangnya, dan yang dermawan dan sempurna kedermawanannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya menjadi tempat bergantung bagi seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran daripada sifat As-Samad. Allah yang maha tempat bergantung setiap makhluk, tempat bergantung setiap hamba. Nah, maka kedudukan Allah sebagai sang pencipta dengan sifat As-Samadnya ini menjadikan Allah sebagai tempat bergantung bagi setiap hamba. Artinya apabila kita menginginkan kebaikan, mengharapkan sesuatu yang mendatangkan kesempurnaan pada diri kita, maka kita harus menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tersifati dengan kesempurnaan dan kemuliaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang ada di atasnya, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya, dan Dia adalah tempat bergantung dan berlindung semua makhluk. Tidak ada tempat berlindung dan keselamatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah satu-satunya tempat manusia berlari. Dialah satu-satunya tempat bergantung semua makhluk dalam meminta kebutuhan dan keperluan mereka. Maka wajib bagi kita sebagai hamba Allah yang tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak berlindung dan bergantung, maka arahkan segala harapan kita agar kita mendapatkan perlindungan, agar kita mendapatkan apa yang kita butuhkan itu semata-mata kepada Allah semata, tidak boleh kepada makhluk. Satu lagi, bahwa kita tidak boleh bergantung, bersandar dan menaruh harapan kepada makhluk, karena sungguhnya Allah telah memposisikan dirinya sebagai zat yang maha bergantung segala makhluk kepadanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memposisikan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang memiliki sifat As-Samad, yaitu Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya dalam urusan segala sesuatu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menaruh harapan kepadanya dan meminta kebutuhan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Yang artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Quran surat An-Naml ayat 62. Masya Allah. Pada ayat itu kita mendengarkan, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kedudukannya sebagai tempat berlindung, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kedudukannya sebagai zat yang maha mengabulkan doa. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kelemahan manusia, di mana manusia sering lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kadang manusia sering menaruh harapan
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tentunya harus kita rubah apabila kita termasuk orang yang kadang menaruh harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu tentunya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam agama Islam, di mana kita sebagai seorang muslim harus menaruh harapan, harus menaruh keinginan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kepada yang lain, apalagi kepada makhluknya. Demikian penjelasan Ustaz tentang salah satu daripada sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Samad, yaitu Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Semoga materi ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.